Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kesempatan ini saya akan mencoba membahas perihal yaitu siapakah Yesus itu menurut kitab suci Alkitab yang merupakan kitab suci bagi orang beriman, orang Kristen. Saya menemukan dan saya coba merangkum secara sederhana saja. Yang pertama, Yesus adalah utusan Bapa. Yesus anak tunggal Bapa. Yesus juru selamat manusia. Yesus Tuhan atas manusia. Yesus Kristus atau Mesias dari Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya menemukan bahwa Alkitab mencatat perihal kelima hal yang saya sebutkan di atas ada dalam kitab suci dan merupakan itu kesaksian himpunan dari banyak kesaksian. Yang saya rangkum ada 6 kesaksian yang tertulis dalam kitab suci Alkitab. Pertama, kesaksian dari malaikat sorga perihal Yesus. Kedua, kesaksian Allah Bapa perihal Yesus. Kesaksian Roh Kudus perihal Yesus. Kesaksian kitab suci para nabi perihal Yesus. Kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya sendiri. Kesaksian murid Yesus tentang yaitu Yesus Kristus. Baik, tanpa harus menunggu lama-lama, saya akan ambil dalil Alkitabnya yang menjadi bahasan bagi kita. Yang pertama adalah kesaksian malaikat sorga. Hal ini dituang dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan 11. Namun sebelum itu, saya mau pastikan dan saya harus katakan, memahami Yesus Kristus itu harus berdasarkan dalil kitab suci secara utuh dan menyeluruh, bukan secara sepenggal, sepotong-sepotong, dan mengabaikan dalil kitab yang lain yang ada dalam kitab suci. Saya ulangi, memahami Yesus Kristus itu harus utuh dan menyeluruh. Jangan memahami Yesus setengah-setengah, sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong, dengan mengabaikan nats Alkitab, nats kitab suci yang ada dalam Alkitab tentang Yesus Kristus. Jikalau kita penggal, jikalau kita memahami secara sepotong-sepotong, maka kita akan memiliki kekurangan ilmu, memiliki kekurangan pengetahuan, memiliki kekurangan pengenalan akan siapakah Yesus itu. Baiklah, kita kembali kepada kesaksian malaikat sorga. Dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan yang 11, demikian firman Tuhan dan kitab suci mencatatnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Orang yang berbahagia saat itu yang mengetahui tentang bahwa Tuhan ada dilahirkan, ada Kristus sedang dilahirkan, ada juru selamat manusia yang sedang dilahirkan. Tempatnya di kota Daud. Mereka adalah para gembala-gembala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para gembala ini tidak tahu bahwa Tuhan akan lahir, bahwa Kristus akan lahir, bahwa juru selamat akan lahir. Mereka
sama sekali tidak tahu tentang berita itu. Awalnya mereka tidak tahu tentang berita itu, namun mereka sedang asik bekerja, lalu datanglah malaikat memberitakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka belum tahu siapa itu Kristus, mereka belum tahu siapa itu Tuhan, dan mereka belum tahu siapa itu juru selamat. Setelah malaikat memberitahukan tentang juru selamat, bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin, dan dia ada di kandang domba, terletak di dalam palungan. Dialah Kristus yang lahir, dialah Tuhan yang lahir, dan dialah juru selamat yang lahir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan para gembala pergi seperti yang dikatakan oleh malaikat itu dan membuktikan. Adakah malaikat itu sedang berdusta kepada kita? Apakah malaikat itu sedang membohongi kita? Adakah malaikat itu sedang menipu kita? Ayo kita buktikan. Para gembala sepakat lalu menjumpai tempat, menelusuri tempat yang dimaksud oleh malaikat itu, yaitu di kota Daud yang bernama Bethlehem, kota kecil. Setelah mereka menjumpai, lalu mereka menceritakan kepada Yusuf dan Maria. Diberitahukan bahwa bayi ini yang telah lahir ini, bayi yang telah lahir ini adalah Tuhan bagi semua manusia, dan Kristus dari Allah, dan juru selamat bagi manusia. Dan Maria, Yusuf menyimpan hal itu dalam hatinya. Artinya dia merahasiakan itu dalam dirinya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malaikatlah yang memberi kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Kristus adalah Tuhan. Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah juru selamat. Lalu dunia bertanya, mungkinkah Tuhan dilahirkan? Jawaban saya sederhana, kenapa tidak mungkin? Mungkinkah juru selamat itu dilahirkan? Why not? Kenapa tidak? Mungkinkah Tuhan itu jadi manusia? Mungkin. Kenapa tidak? Bukankah bukankah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya? Menurut gambar dan wujudnya? Menurut rupanya, menurut petanya, menurut gambar dan rupanya sendiri? Jadi sangat dimungkinkan kalau Tuhan itu menjadi manusia, dia tidak mungkin menjadi binatang, dia tidak akan mungkin menjadi hewan, dia tidak akan mungkin menjadi makhluk jin atau makhluk gaib. Tidak mungkin, karena itu bukan gambarnya. Gambar Allah, rupa Allah adalah seperti manusia. So clear. Saudara bisa lihat di Kejadian. Ya, saya tidak sedang bahas itu, tapi kesaksian malaikat ini adalah benar. Peristiwa ini adalah benar, bahwa Tuhan dilahirkan itu benar. Itu bukan sesuatu hal yang aneh. Mungkin bagi dunia itu nonsen, tapi Alkitab, kitab suci mencatat itu fakta. Namanya fakta, tidak bisa ditolak. Namanya fakta, tidak bisa disangkal. Fakta, arti fakta adalah sesuatu yang sudah terjadi. Terima kenyataan, bukan menyangkalnya, bukan menolaknya. Yesus dilahirkan, yes. Juru selamat dilahirkan, yes. Tuhan jadi manusia, yes. Why not? Bukankah Tuhan itu maha ajaib? Tapi Tuhan tidak bisa jadi binatang. Tuhan tidak bisa jadi tumbuhan. Tuhan tidak bisa menjadi makhluk gaib, karena itu bukan rupa aslinya. Rupa aslinya adalah seperti manusia, yaitu Yesus Kristus. Oke, sampai di situ aja dulu. Sekarang kita masuk ke poin 2.
Kesaksian Allah Bapa. Matius 16 sampai dengan Matius 16 ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saya kira saudara bisa baca sendiri, berulang. Bila perlu di rewind. Sangat jelas bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Itu adalah kesaksian Bapa tentang siapa itu Yesus. Oh, dalil ini sangat jelas menjelaskan bahwa Yesus the Son of God. Yesus adalah anak Allah yang nyata. Mau menolak? Aduh, ini fakta, sudah terjadi, kenyataan yang tidak bisa ditolak. Sudah terjadi. Terima sajalah. Masuk akal atau tidak masuk akal? Itu menjadi sebuah kontradiksi bagi manusia. Daripada kita pening-pening, terima saja. Itu fakta. Sulitkah kita menerima kenyataan? Memang sulit jikalau tidak sesuai dengan keinginan kita. Masalahnya Tuhan sedang melakukan keinginannya, bukan keinginan kita. Kau mengharap Tuhan melakukan keinginanmu. Tuhan jadi diatur dong, bukan pengatur. Dia yang ngatur, bukan diatur. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Kesaksian Roh Kudus. Kita akan buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini lebih jelas lagi. Kenapa saya katakan ini kesaksian Roh Kudus? Karena dalam Kisah Para Rasul 2 itu adalah momen peristiwa atau satu peristiwa di mana terjadi urapan Roh Kudus ketika Yesus telah naik ke sorga. Mereka ada, saudara boleh baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai habis satu pasal itu, supaya jangan gagal paham, ya. Supaya jangan gagal paham bahwa dikatakan Roh Kudus memberikan kesaksian lewat dari seorang Petrus. Semua Israel harus tahu dengan pasti, jangan ragu-ragu, pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu, Yesus yang digantung di kayu salib itu, Yesus yang dipantek di kayu salib itu, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Itu pasti, dengan pasti, tanpa ragu-ragu, tanpa bayangan, tanpa kepalsuan. Itu fakta dan kebenaran yang patut diterima. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kesaksian berikutnya, kesaksian kitab suci para nabi. Dikatakan di sana, tetapi ketika ia, Matius 1 ayat 20 sampai dengan 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ia di sana adalah Yusuf. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dan ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabinya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nats ini sangat jelas.
bahwa Yesus itu ditetapkan menjadi juru selamat, akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus penyelamat, juru selamat manusia dari segala dosa. Ini juga dengan pasti, bukan dengan ragu-ragu, pasti, tegas. Ini kesaksian. Namanya kesaksian adalah sesuatu yang dialami, yang dirasakan, yang dilihat, yang didengar. Bukan kata si anu, bukan penilaian orang, tetapi kitab suci ditulis berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri, saksi mata, yang saat itu adalah Yusuf. Dia katakan, "Kau akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau akan memberikan namanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Kenapa manusia perlu diselamatkan dari dosa? Karena hukum dosa adalah maut. Hukum dosa adalah kematian kekal. Jadi perlu di sana ada juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, karena manusia tidak satu pun yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa, termasuk saya. Saya nggak tahu apakah seorang tokoh agama itu tidak berdosa. Saya tidak tahu. Yang saya katakan, saya berdosa. Yesus menyelamatkan saya dari dosa, dari kematian. Nah, ini sangat jelas, dan kitab suci telah mencatat bahwa ada anak perawan, ada anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia harus dinamai Immanuel, yang artinya adalah Allah bersama-sama dengan dia, Allah bersama-sama dengan kita, Allah menyertai kita, Allah menyertai dia. Artinya ada keintiman, ada kedekatan, ada yang sangat-sangat melekat di sana. Allah menyertai kita, Allah bersama-sama dengan kita. Lahirnya Yesus Kristus sebagai manusia itu adalah bukti kasih bahwa Allah mau menjadi manusia, bahwa Allah punya wujud manusia. So clear, kesaksian kita para nabi mengatakan bahwa Immanuel dilahirkan oleh seorang anak darah yang masih perawan, bukan janda bolong. Sekarang lagi musim tuh janda bolong. Bukan, Maria bukan janda bolong, perawan, bos. Jangan salah lagi ya. Dasar si penumpang gelap bikin heboh saja. Yang selanjutnya, kesaksian Yesus. Yohanes 5 ayat 30 dan Lukas 10 ayat yang ke 16. Yohanes 5 ayat 30 dulu. Aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri dan melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Nah, inilah nats yang sering dipakai oleh orang-orang, oknum-oknum yang gagal paham. Mereka memahami Yesus sebagai utusan saja dan mengabaikan dalil-dalil kitab suci yang telah saya sampaikan tadi. Kalau kita menerima dalil yang satu, maka kita juga tidak boleh mengabaikan dalil yang lain. Halo? Bukankah itu yang terjadi? Berpegang kepada satu ayat dengan mengabaikan ayat-ayat yang lain. Saya katakan itu pengetahuan tidak lengkap, pengetahuannya kurang, pengenalannya kurang, alias kurang kenal. Tidak kenal maka tak sayang, kurang kenal kurang sayang. Jadi
sangat-sangat tegas sekali dikatakan tadi bahwa harus diakui Yesus adalah utusan. Apakah Tuhan mengutus Tuhan? Mengapa tidak? Bisa saja kan? Logika enggak? Ini bukan masalah logika atau tidak masuk logika. Ini bicara kehendak Allah Bapa. Yesus datang ke dunia ini bukan atas mau-maunya dia. Kalau begitu, apakah ada kehendak Bapa? Apakah ada kehendak Yesus? Ya, Bapa punya kehendak, Yesus juga punya kehendak. Dikatakan oleh Yesus, aku menghakimi, aku turun ke dunia bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak siapa? Bapa. Halo? Yesus mengakui dirinya sebagai utusan Bapa. Tapi ingat, ada satu ikatan yang melekat. Dalam Lukas ayat yang ke 10 dan Lukas yang ke-10 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus. Ini adalah hukum. Barang siapa menolak aku, ia menolak yang diutus. Barang siapa yang menerima aku, yang mendengarkan aku, ia adalah mendengar dan menerima dia yang mengutus aku. Itu hukum. Utusan harus diterima. Gak mau terima, salah. Terima Yesus, dengarkan Yesus, belajar pada Yesus, dan kalau kau menolak, kau menerima, katakanlah, sebagian kau tolak, sebagian kau terima. Masuk di akalmu kau terima, enggak masuk di akalmu kau tolak. Aduh, Tuhan Bapa di sorga tidak sedang melakukan sesuai akalmu. Kalau mengikut akalmu hancur. Harus mengikuti rancangan Tuhan sendiri, menurut kehendaknya sendiri, karena dia maha sempurna. Kok mau Yesus, dalil mengatakan Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus adalah memang Tuhan, memang utusan Tuhan. Saya mau katakan Yesus adalah utusan Bapa, utusan Tuhan. Tapi Yesus juga adalah Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan. Yes, Tuhan mengutus Tuhan. Kalau bahasa yang lebih enak didengar, Allah Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus. Apakah mereka sama? Saya mau katakan, Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus tidak sama. Saya ulangi, Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus itu tidak sama. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30 mencatat. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi sangat jelas bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus itu adalah dua hal yang berbeda. Bapa lebih besar dari Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara akan bertanya, siapa Allah Bapa? Siapa Tuhan Yesus? Ada berapa Tuhan orang Kristen? Sekali lagi, Bapa lebih besar dari siapapun juga. Dalam ayat yang 29 Yohanes 10 ayat 9 sangat jelas.
Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ini perlu pembahasan yang panjang, tapi saya sederhana saja. Bapa dan Yesus tidaklah sama. Bapa dan Yesus itu berbeda. Dan perbedaan itulah yang membuat Bapa menjadi satu. Sangat jelas Bapa yang mengutus Yesus lebih besar dari Yesus yang diutus oleh Bapa. Saya kira logikanya gak ada yang salah. Bapa lebih besar dari aku. Yesus tidak katakan aku dan Bapa adalah sama dengan bukan, tapi dia katakan aku adalah satu. Dan dia mendeskripsikan bahwa Bapa lebih besar dari aku. Dia tidak katakan Bapa dan aku sama dengan, enggak, tapi dia katakan lebih besar. Meskipun Bapa lebih besar dari aku dan Bapa adalah satu. Ada ikatan, ada hal yang melekat antara Bapa dan Anak atau Yesus Kristus. Apakah Allah itu Tuhan? Jawabnya ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Jawabnya ya. Dalil sudah ada. Alkitab sudah menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan langit dan bumi, sementara Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi manusia. Apakah Tuhan mengutus Tuhan? Jawabnya ya. Tuhan yang satu adalah Allah, ya Allah Bapa. Tuhan yang satu adalah Yesus Kristus yang adalah menjadi manusia. Memang ini sesuatu yang gak logis, tapi sudah terjadi fakta dan kebenaran. Saya akan bahas hal ini di video yang lain saja. Saya hanya mau menyampaikan tentang kesaksian Yesus. Dia mengakui dirinya sebagai utusan, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan dalil-dalil yang lain bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dan Kristus. Saya akan bahas topik ini di video saya yang akan datang kalau Tuhan berkehendak. Selanjutnya, kesaksian murid Kristus. Karena saya fokus kepada Yesus itu siapa menurut kesaksian dalam kitab suci berdasarkan dalil. Keenam adalah kesaksian murid Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di sana dikatakan dengan jelas, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sana adalah Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dengan bahasa yang sederhana adalah Yesus Kristus juru selamat dan keselamatan bagi manusia. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Amin. Jadi saya hanya menyampaikan perihal, yaitu siapa itu Yesus. Yesus itu adalah utusan Bapa. Dia adalah manusia. Dia utusan, dia manusia, telah dibuat oleh Allah menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi Kristus bagi dunia. Jadi Yesus juga adalah anak Allah. Itulah pemahaman, itulah dalil kitab suci yang nyata, tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan baik dunia maupun sesudah kehidupan kita ini. Yesus adalah utusan Bapa, anak tunggal Bapa, juru selamat manusia, Tuhan atas manusia, dan Kristus atau Mesias dari Allah bagi manusia, bagi dunia. Jadi
Apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulannya yaitu bahasan itu tadi. Tinggal usah lari-lari lagi lah, ya. Apakah dia Tuhan, apakah dia manusia? Saya mau katakan, dia manusia, dia juga Tuhan. Dia utusan, ya dia juga Tuhan. What's wrong dengan itu semua? Nggak ada yang salah. Itu dalil Alkitab. Jangan kita mencomot satu dalil lalu mengabaikan dalil yang lain karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Ingat, Yesus datang ke dunia memakai konsep Allah, bukan konsep manusia, bukan konsep dunia, tetapi konsep Allah. Konsep Allah, kehendak Allah tidak serta-merta sejalan dengan otak, tidak serta-merta sejalan dengan pikiran, tidak serta-merta harus kolonuon dengan akal. Bayangin kalau sempat Tuhan kolonuon mau menyampaikan firman-Nya karena tidak masuk akal, ditolak. Terkesan seolah-olah Tuhan itu dibatasi oleh akal, dibatasi oleh otak, diatasi oleh dimensi pikiran. Guys, jangan. Allah itu unlimited dan dia di luar batas kemampuan cara kita berpikir. Kalau Tuhan kita batasi dengan cara kita berpikir, maka Tuhan akan kita akan bisa atur dia. Tapi kehendak Tuhan melampaui akal pikiran manusia. Karya Tuhan melampaui akal pikiran manusia. Jadi Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kehendaknya tidak serta-merta sejalan dengan akal pikiran manusia. Saudara akan berpikir, bagaimana Tuhan bisa lahir? Kok bisa? Ya, suka-suka dia dong. Dia yang Tuhan, dia yang punya kuasa, dia yang punya kehendak. Masa kita mau ngatur Tuhan? Yang betul-betul aja lah. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Saya akan coba nanti kalau Tuhan berkehendak, saya akan coba sampaikan tentang Bapa dan Yesus adalah satu dalam video yang lain. Kalau Tuhan berkehendak dan Tuhan menyatakan firman-Nya. Dan saat ini saya hanya mau katakan semoga bisa dipahami. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus memberikan pengertian bagi kita. Roh Kudus yang memberikan pemahaman yang benar bagi kita. Roh Kuduslah yang memimpin cara kita berpikir. Kita memahami Alkitab bukan seperti cara kita memahami, tetapi kita harus belajar memahami Alkitab secara Alkitab menyodorkan kepada kita. Kalau tidak masuk akal, terima saja dulu. Nanti lama kelamaan, jikalau sudah tepat pada waktunya, engkau akan tahu. Yesus katakan, jikalau Roh Kudus turun atasmu, maka kamu akan tahu siapa aku. Jadi Yesus bukan sebatas utusan. Dia bukan sebatas manusia normal, tetapi di sisi yang lain, di dalam dia ada Allah. Di dalam dirinya ada Bapa. Di dalam dirinya ada wajah Allah, ada kemuliaan Allah. Jadi Yesus harus dipandang utuh. Dia sebagai manusia, dia juga sebagai anak Allah, dia sebagai utusan, dia sebagai juru selamat, dia sebagai Tuhan, dia sebagai Kristus. Jadi pengenalan kita kepada Yesus harus utuh, tidak boleh setengah, tidak boleh hanya satu bagian saja. Hanya Yesus adalah manusia dan utusan, itu sesat. Kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu hanya itu saja yang kita pegang, Yesus adalah Tuhan, itu pun sesat. Dan kita akan keblinger atau kita akan bingung sendiri. Tetapi jikalau kita memandang Yesus secara utuh dan menyeluruh, berdasarkan fakta-fakta kitab suci, berdasarkan fakta-fakta yang tertulis, maka kita semakin memiliki kekayaan dalam mengenal Yesus itu seperti apa. Ya. Jadi jangan batasi pengenalanmu tentang Yesus sebatas caramu berpikir, tetapi biarlah
dalil itu memaparkan tentang Yesus yang belum kita ketahui, dan kita mengikuti cara Alkitab itu berpikir, cara Alkitab itu menyajikan. Saya kira apa yang saya sampaikan bisa dipahami, ya, supaya semua diberkati. Baik, saya kira Tuhan Yesus yang memberkati kita, Roh Kudus yang memberikan pengertian, banyak baca Alkitab, banyak pengetahuan, kenallah Yesus secara utuh dan menyeluruh. Jangan sepenggal-sepenggal. Sekali lagi, kalau kita mengatakan Yesus itu hanya Tuhan, maka kita sesat. Kalau kita mengatakan Yesus itu hanya utusan, maka kita juga sesat. Yang benar adalah yaitu Yesus adalah utusan Bapa, Yesus anak tunggal Bapa, Yesus juru selamat manusia, Yesus Tuhan atas manusia, Yesus Kristus atau Mesias dari Allah bagi dunia. Itulah yang ada di dalam Alkitab. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir kata, Tuhan Yesus yang memberkati. Immanuel, Salam. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.